لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ambil satu faedah terakhir. Apa faedah terakhir Pak Guru Mahmud? Yang paling panjang tangannya. Terus? Siapa? Siapa itu? Bintu Zam'ah. Nah, ini Pak Guru nih hadiahnya. Saudah bintu Zam'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang paling cepat meninggal setelahku yang paling panjang tangannya. Beda panjang tangan dalam pepatah Indonesia. Kalau bahasa Indonesia panjang tangan ya mudah berjejauh. Ya gampang ngambil barang orang. Tapi dalam bahasa Arab atwalu kunnayadan, yaitu apa? Orang yang paling mudah atau paling banyak sedekah. Kenapa? Karena kemana-mana dia memberi, maka dikatakan panjang tangan. Jelas komandan? Baik. Hasan, cepak, jelas? Alhamdulillah. Malam ini akan kita ambil babu shadaqatis sir, bab bersedekah dengan bersembunyi, bersedekah diam-diam, tidak usah ada orang yang tahu. Sedekah apa? Sir. Sedekah sembunyi-sembunyi. Baik. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah. Ada 7 orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat, di bawah naungan arasy-Nya, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satu disebut warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah. Fa akhfaha, lantas sedekahnya diapakan? Disembunyikan.
hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Satu lafaz mengatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini menunjukkan apa? Sedekahnya sangat tersembunyi. Buktinya apa? Tangan kiri aja nggak tahu. Nah, sudah kita jelaskan. Berarti apa? Dia ambil uang di saku, rogoh koceknya langsung kasih. Nggak dia keluarin dari dompet kemudian dihitung, apalagi nenukar. Nukar yulara kogos tule kan. Ya. Jadi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu berapa diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya berarti apa? Tangan kirinya tidak menyentuh apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sembunyi. Apalagi mau diumumkan. Tidak ada. Oh, kita akan mengumumkan supaya semangat. Semangat itu lain. Bukan mengumumin semangat itu. Kasih tahu pahalanya baru orang semangat, bukan diumumin. Kalau diumumin dia semangat, dia ria. Kenapa? Senang disebut oleh orang. Atau dia sum'ah, dia perdengari orang lain. Ingat, ya, man samma'a samma'allahu bih. Siapa yang memperdengari orang amal ibadahnya, maka tentu Allah Azza wa Jalla akan perdengari orang amal ibadah tersebut. Tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jelas? Apa yang jelas, coba jelaskan. Hah? Ndak gerang bepesek kan ceitangkan. Sarul apa coba? Ahsanta, bersedekah sembunyi. Saking sembunyinya tangan kiri tidak tahu berapa disedekahkan oleh tangan kanannya. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, surat apa terakhir yang kita ambil? Mana Mas D? Ada Mas D? Nggak ada? Mas Yusuf? Suratul Insan. Kenapa disebut Suratul Insan? Ahsanta. Karena surat ini dibuka dengan menjelaskan bagaimana penciptaan manusia. Dan sini menunjukkan bagaimana kekuasaan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, diciptakan dalam bentuk yang paling lengkap. Baik. Sekarang akan kita ambil berikutnya di sini, yaitu Suratul Mursalat. Surat apa? Al-Mursalat. Dan ingat, Suratul Insan keutamaannya, Nabi SAW membaca surat ini waktu sholat subuh pagi Jumat, digandeng dengan apa? Alif Lam Mim As-Sajdah. Digandeng dengan Alif Lam Mim As-Sajdah. Baik, malam ini Suratul Mursalat. Surat apa? Al-Mursalat. Suratul Mursalat suratun Makkiyah. Surat Makkiyah. Wa adadu ayatiha khamsun, jumlah ayatnya 50 ayat. Kenapa dinamakan Suratul Mursalat? Karena Allah membukanya
dengan sumpah menggunakan al-mursalat. Al-mursalat adalah ar-riyah, angin. Jadi Allah Azza wa Jalla membuka surat ini dengan bersumpah menggunakan angin. Karena mursalat itu maknanya apa? Angin. Dan sudah kita jelaskan, ingat para hadirin, bahwasanya Allah Azza wa Jalla boleh bersumpah dengan apa? Apa saja. Adapun kita sebagai manusia, sebagai makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali apa? Harus dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan 3 huruf itu, waw, ba, ta. Wallahi, wabillahi, watallahi. Kalau pakai Rahman, warrahmani, watarrahmani, wabirrahmani. Baik, itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Setelah itu masuk kita besok malam suratun Naba. Kalau surah An-Naba entah lagi habis sudah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini akan kita bahas pembahasan yang baru dari kitab yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 30 darsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ada 30 pelajaran insyaallah taala. Ini akan kita bahas mulai dari malam ini. Adapun kitab sebelumnya yaitu keistimewaan bulan Ramadan, hukum-hukum dan adabnya sudah berlalu, maka malam ini kita mulaikan dengan kitab yang baru. Satien, ini kitabnya nih. Jazuli, ada lagi yang lain? Ya, ayah, Tiar. Pemain Sarah, ini yang sudah mondok, ini ada dasarnya nih. Akun. Ayo nyoba-nyoba kan, Poci. Saya milih nyoba-nyoba anda. Coba-coba. Tapi ingat, yang hadir harus tetap hadir, kalau enggak hilang. Ini komandan. Mas Sapuan, kasihan nanti anaknya. Udir. Awas Udir. Ini. Baik. Silakan dibuka halaman yang ke-7. Halaman keberapa? Ke-7. Biar guru mukim ini, naik guru mukim. Ril, belajar Ril. Jangan ndak belajar. Guru mukim. Pesral, BP, wah mondok lai. Baik. Yang mau nanti lagi. Dibuka halaman ke-7. Dan sebelumnya halaman kelima, Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Musannif rahimahullah ta'ala, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para pemirsa dari Hijrah TV, demikian juga Air Bunda, Prabu Mulih, Rifkan TV, Goraba Muskat, ya, Waris. Demikian juga Rinjani TV, MKH TV dan beberapa stasiun yang lainnya yang tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini. Al-Musannif rahimahullah setelah memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian bersalawat atau bersyahadah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, faqad yassarallahu li an aktuba hadzal kitab. Allah mudahkan bagiku untuk menulis kitab ini,
fi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kitab ini berbicara tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Wa qad balagha 30 darsa, dan kitab ini ada 30 pelajaran. Bahaitsu wada'tu unwanan likulli darsin min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Beliau meletakkan setiap pelajaran itu ada temanya yang berkaitan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Wa ba'dhu ad-durus fi as-siyami mutlaqa. Sebagiannya lagi tema-tema ini berbicara tentang puasa secara umum. Maka ini isi kitab. Satu, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dua, isi kitab ini berbicara tentang puasa secara umum. Bahri Ndaman bilinang. Baik. Waqad thumma wada'tu ba'dan min at-tawjihat ala dzalikal hadi an-nabawi. Kemudian aku letakkan petunjuk-petunjuk ya atau arahan-arahan ala dzalikal hadi ya di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ad-durus wat tawjihat kulluha qad dalla 'alaiha ad-dalil asy-syar'i min al-Qur'an aw min as-sunnah an-nabawiyyah as-salihah lil ihtijaj. Semua pelajaran ini, semua bimbingan ini, semuanya telah dibuktikan oleh dalil syar'i, baik Al-Quran maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak dijadikan dalil. Karena ingat, tidak semua hadis layak dijadikan dalil. Hadis apa contohnya, Him? Hadis palsu. Nah, kasih Him. Ilallah, luar biasa. Kok cocok nih mau ini banyak. Iya, hadis palsu tidak layak jadi dalil. Hadis dhaif juga tidak layak jadi dalil. Karena Nabi SAW tidak pernah membawakan kita agama ini dengan hadis apa? Hadis palsu, hadis dhaif. Bahkan justru Nabi mengancam. Haitsu anna ahadits sahihah, baik itu hadisnya sahih atau hasanah. Wa ma kana khilafu dzalika faqad bayyantuhu. Kalau tidak sahih, kalau tidak hasan, aku akan jelaskan ya keterangannya. Baik, itu dia sekedar muqaddimah. Sekarang kita lihat darsul awal, pelajaran pertama. Awalan, tabsyiruhu sallallahu alaihi wasallam bi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Mana dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Oji Mubarak. Siapa nama Abu Hurairah? Qais. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Berapa hadis yang dihafal oleh beliau? Real. Mami aja. Masya Allah, barakallahu fikum. 5.374. Ahum. Kira ahum. Ini kotoya masih kan. Bareh tahu nakah. Baik. Maka jangan heran para jamaah, kok sering sekali ya siapa? Abu Hurairah. Baik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kalau sekarang kan belum datang.
Jadi belum kita ucapkan kabar gembira. Masih bulan apa ini? Sya'ban. Tanggal berapa, Him? 18. Baik. Syahrun mubarakun atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Berarti apa? Nabi SAW ucapkan ini setelah tiba Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Baik, apa makna dari barokah, Haji Mas'ud? Penuh dengan kebaikan. Bagaimana tidak? Akan dijelaskan kebaikan-kebaikan tersebut. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Baik, apa makna puasa, Ahim? Secara bahasa menahan diri, Terus? makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan niat Karena Allah. Ibadah. Inilah dia namanya apa? Saum. Jelas Sami Ajo? Ulangin. Menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat ibadah. Ahsanta. Ini dikatakan saum. Harmain? Menahan diri dari makanan dan minuman dan seluruh pembatal puasa. Sejak terbit fajar shadiq. Apa ngena? Sejak terbit mata fajar. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan tujuan ibadah kepada Allah. Sampai terbenam dengan tujuan apa? Nah, ini harus di para jamaah. Karena dokter suruh juga orang mau operasi ibadah. Apaan? Suruh puasanya apa? Ibadah apa kesehatan? Kesehatan. Dia mau operasi. Baik. Jadi Nabi SAW katakan, datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kalian puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Ini kebaikannya sekarang. Allah Azza wa Jalla bukakan bagi kita pintu-pintu langit, sehingga doa itu apa? Lolos langsung kepada Allah. Amal-amal sholat itu langsung naik. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka semuanya tertutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggunya syaitan yang keras permusuhannya terhadap manusia. Lillahi fihi, di dalamnya Allah Azza wa Jalla memiliki lailatun, satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya, Harmain? Malam Lailatul Qadar. Tidak perlu bilang malam Lailatul. Malam itu bahasa Indonesia, Lailatul itu bahasa Arab. Inilah dia sekolah madrasah. Sekolah itu madrasah. Jangan pemborosan kalimat. Malam apa? Malam Qadar. Ahsan, tabarakallahu fiik. Malam Qadar. Insyaallah 5 kalam ngaji je pinter dah. Baik. Allah Azza wa Jalla di dalamnya memiliki satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi untuk berbuat kebaikan pada malam itu, maka tertutuplah dia dari pintu-pintu kebaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Fa ya ayyuhal 'abd,
wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Pertama, istabshir bidukhuli syahri Ramadan wa'tani bisiyamihi. Istabshir, ya, bergembira, senanglah dengan tibanya Ramadan. Wa'tani bisiyamihi, perhatikan puasanya. Puasa, salat malam sunnah. Memberikan orang berbuka puasa sunnah. Ada yang kedua yang wajib. Apa yang wajib yang kedua, Mami Ajo, di Ramadan? Abu Ajo, makan sahur. Ini Mas Bage nih. Apa yang wajib kedua? Satu, puasa. Yang kedua apa? Ya, apa Mahes? Apa? Zakatul fitr. Dapat deh hadiahnya. Zakatul fitr. Dibilang makan sahur tidak sampai derajat wajib. Tilawatul Quran sunnah. Yang dua ini yang wajib. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla paling senang kita mendekatkan diri kepadanya menggunakan apa? Amalan yang wajib. Disebut dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Yang paling aku cintai digunakan oleh hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang aku wajibkan. Maka bergembiralah dengan tibanya Ramadan. Wa'tani bisiyami, perhatikan puasanya karena ini yang wajib. Li'annahu faridatun, karena dia fardu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Faman syahida minkumus syahra, siapa yang hadir? Ya, hadir di tempat tersebut, dia lihat bulan, falyasumhu, maka wajib berpuasa. Kalau ditanya mana dalil wajibnya puasa Ramadan, ini ayatnya. Ini ayatnya. Bagaimana ayat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, itu dalil disyariatkan. Tapi dalil wajibnya ini, faman syahida minkumus syahra. Karena sebelum ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang mau puasa puasa, yang tidak mau puasa boleh berbuka, cukup bayar fidyah. Tapi begitu turun ayat ini 185 ini, faman syahida minkumus syahra fal, wajib puasa sudah, kecuali yang ada keringanan tadi. Jadi kalau ditanya apa dalil wajib puasa, ini ayatnya. Baik. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perhatikan puasa ini karena dia fardu berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun dengan dasar 5 perkara. Dan ini dikatakan arkanul Islam. Yang mengingkari salah satu rukun ini belum Islam, keluar dari Islam. Baik. Syahadati an la ilaha illallah, pertama syahadatain wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua ini baru diterima salat, zakat, puasa, haji. Tanpa yang dua ini, la ilaha illallah, tauhid, ikhlas, Muhammad Rasulullah, ittiba. Tanpa yang dua ini tidak ada gunanya salat. Dan sudah kita jelaskan hadis. Ya. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak orang yang berdiri salat malam yang didapatkan dari salatnya hanya bergadang. Ndek na mau pepah.
Baik. Kenapa? Itu sebabnya ada yang kurang ikhlas. Kalau dia ikhlas, tidak ittiba. Bagaimana? Salatnya lari, ngejar target, tidak pakai tumakninah. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan rukun pertama adalah dua syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ittiba. Barulah datang iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini yang kita gembirakan, tibanya Ramadan itu bukan menggembirakan makanan. Mana dia? Itu yang di luar ke? Ada? Nah, ini yang kita gembirakan Ramadan itu. Karena apa? Banyaknya peluang-peluang untuk masuk surga. Bukan banyaknya jauh. Ya. Ini raja ada le perempatan. Karena hari ini kan nggak ada ya. Paling ada cari di Pancarasa, es campur. Kalau Ramadan ya benar tadah. Tutuk timur, tutuk barat, tutuk daya. Bukan itu yang kita gembirakan. Yang kita gembirakan adalah banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dari yang wajib sampai yang hukumnya apa? Sunnah. Baik, yang kedua, aqbil 'ala Allah fi syahri Ramadan. Hadapkan ya seluruh diri kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Fokus. Apa? Fokus di bulan Ramadan ini. Apa sebab? Lianna abwabas sama tuftah. Karena pintu-pintu langit itu terbuka. Jarang pintu langit terbuka para jamaah. Tiap hari ada pintu langit terbuka. Pak Guru Ahyar, kapan pintu langit dibuka tiap hari? Setiap subuh. Abaris, Mas Bage. Ahsanta, setelah azan zuhur. Maka itu sebabnya Nabi sholat berapa rakaat? 4. Tidak pakai tasyahud awal, tidak pakai 2 kali salam, 4 sekaligus. Tiap hari dibuka pintu langit. Jelas Mami Ajo? Jadi ketika Nabi ditanya, kenapa engkau sholat 4 ya Rasulullah? Aku senang karena satu pintu langit lagi dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Ramadan full, jadi lolos dari Allah ke bumi ini terus. Jelas maksud? Masya Allah. Fasari ila kulli ta'atin lillahi ta'ala. Ayo segera untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Lamun jolo-jolo lain gerang kerandak. Macam ngandak kita. Kalau Ramadan pintu langit terbuka terus. Amal itu dinaikkan terus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kum bi kulli ma yuqarribuka ila Allah Azza wa Jalla wa ila al-jannah. Laksanakan apapun yang mendekatkan kamu kepada Allah dan apa yang memasukkan engkau ke dalam surga, kata al-musannif. Laksanakan apapun yang mendekatkan engkau kepada Allah dan apapun yang memasukkan engkau ke dalam surga. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila tiba Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga. Berapa jumlahnya maksud?
Lalu apa pintunya orang puasa maksud? Apa? Apa? No. Apa? Ro'yan. Pira kali wahine. Salah ucapan. Kenaangnya. Ro'yan. Rayyan, barakallahu fiik. Awas. Guru pedal. Alhamdulillah. Lancar. Maksud soal pertama minyak gara-gara ini. Pak Yunobe ketularan selain no. Baik. Rawahul Bukhari. Wajtahid fi kulli ma yakunu sababan an yarhamakallah, dan berusahalah mengerjakan apapun yang menjadi sebab Allah menyayangimu. Jadi laksanakan apapun sebab yang dengan sebab itu Allah sayang kepada kita. Kenapa? Lianna abwabar rahmati tuftahu fi Ramadan. Sebab pintu-pintu rahmat dibuka kapan? Bulan Ramadan. Ini kalau tiap hari kita minta dibukakan. Tapi kalau di Ramadan sudah dibukakan, nggak perlu minta. Tiap hari kita minta dibukakan pintu rahmat. Di mana kita minta dibukakan pintu rahmat Abdurrahman dan sebagai apa? Bapak Jasbullah. Ahim. Di saat masuk masjid. Barakallahu fiik. Di saat masuk. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli. Tiap hari kita minta dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Ramadan nggak perlu minta, sudah dibuka. Maka ayo berusaha melaksanakan apa saja yang menjadi sebab Allah merahmati kita, menyayangi kita. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan, apabila tiba Ramadan, futtihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu." Lafaz tadi kita sebutkan dibuka pintu apa? Langit. Lafaz ini apa? Dibuka pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wasulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan diikat, syaitan-syaitan dibeleng, dirantai oleh Allah Azza wa Jalla. Setan-setan dirantai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang ketiga, ihdhar minadz dzunubi wal ma'asi fa innaha turuqun ila jahannam. Hindari dosa dan maksiat. Hindari apa? Dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat jalan-jalan menuju neraka jahannam. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baterai. Idza dakhala syahru ramadhana, apabila masuk bulan Ramadan, futtihat abwabus sama, dibuka oleh Allah Azza wa Jalla pintu-pintu langit. Tur, berapa pintu langit? Ahsanta. Pintu langit ada berapa? Ada 7. Di belakang kun ada stereotan di atas ini. Baik.
Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Enggak yang lain. Ada? Buka dulu. Dibuka pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Lihat, perhatikan para jamaah. Di sini dikatakan pintu-pintu neraka jahannam. Berarti neraka jahannam itu punya 7 pintu. Lah, bagaimana ada kalimat sa'ir, saqar, ya, jahim. Ya, kalau wail bukan. Saqar, sa'ir, jahim, jahannam. Kalau melihat nas hadis ini, ya, bagiannya neraka itu yang tadi dia. Intinya adalah jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan sudah dibelenggu. Asyahid di sini para jamaah, disuruh menjauhi dosa dan maksiat karena dia adalah jalan menuju neraka jahannam. Padahal pintunya sudah ditutup. Padahal yang membuat orang maksiat sudah dibelenggu. Berarti apa? Ini menunjukkan Ramadan itu pun tidak sunyi dari dosa. Cuma kadarnya berkurang dibandingkan bulan lain. Sebab apa? Pendorong-pendorong dosa itu tertutup. Tapi ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan masih tetap juga akan ada manusia yang berbuat dosa para jamaah. Bulan suci katanya. Ingat, bulan tidak bisa mensucikan orang. Yang bisa mensucikan orang itu adalah amal ibadahnya. Demikian juga tempat tidak bisa mensucikan orang. Yang bisa mensucikan orang itulah amal ibadahnya. Yang keempat, ijtahid fi taharri lailatul qadri fi witril ashril awakhir wala tuhmil fi dzalik. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Jangan wala tuhmil fi dzalik, jangan lalaikan. Jangan lalai. Istilahnya apa? Jangan bertempur habis-habisan di awal. Jangan. Nanti bertempur habis-habisan kapan? Terakhir. Kalau awal biar slow saja. Santai, imam-imam, slow sudah. Ya. Malam pertama, malam kedua kasih yang ringan-ringan saja suratnya, panjangnya. Nah, kalau 10 terakhir gas. Panjang, boleh. Kenapa? Karena di sini pun puncaknya. Yang kita cari itu yang terakhir itu. Maka disebut kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, laisal ibratu bi naqsil bidayat wa innamal ibratu bi kamalin nihayat. Bukan yang menjadi patokan kurang di awal, yang menjadi patokan adalah sempurna di akhir. Sempurna di akhir. Fa in wafaqtaha ala khair fa anta qad rabihta khairan 'azima. Jikalau engkau diberikan taufik oleh Allah melaksanakan kebaikan pada malam-malam itu atau pada malam itu, maka engkau telah untung dengan keuntungan besar. Intinya bagaimana kita beribadah di malam itu. Ya, malam itu kalau tidak dipakai ibadah tidak ada bedanya dengan malam yang lain. Dia istimewa kalau dipakai apa? Ibadah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaqadha ahlahu, istri dan anaknya diapakan? Dibangunkan. Wa ahya lailahu, malamnya enggak tidur sudah. Wah, ini para jamaah ini sekali setahun kok. Ya, maksimal 10 malam sudah.
Karena kita tidak tahu, jangan-jangan malam 21, jangan-jangan juga malam 22, jangan-jangan malam 23, jangan-jangan malam 24, jangan-jangan malam 25. Loh kan katanya ganjil. Ganjil itu dalam hitungan Nabi bisa dari depan, bisa dari belakang. Ketika bulan itu kurang 29 dari depan. Tapi ketika bulan itu sempurna 30 bisa dihitung dari belakang. Malam 30 malam apa? Ganjil 1. Malam 29-nya genap 2. Malam 28-nya jadi apa? Jadi ganjil. Nah, jadi ganjil itu bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Berarti apa? Jangan ada yang lolos. Baik. Wa in hurrimtaha faqad hurrimta khairan katsira. Jikalau engkau tidak bisa berbuat kebaikan pada malam tersebut, maka engkau telah diharamkan dari semua atau dari kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena ibadah di malam itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari ibadah 1000. Ya jelas kalau nggak dapat keutamaan malam itu, ampun wahisa biar temulai pedam. Sampai sahur rambut tengah asa. Ya, atau apa? Habis isya mulai jualan. Semakin malam semakin banyak pelanggan. Tidak ada berdagang malam itu lebih baik dari berdagang 1000 bulan. Tidak ada itu hadisnya. Ini disebut man qama berdiri. Baik. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, lamma hadara Ramadan, beliau berkata ketika Ramadan tiba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa, menahan diri dari makan, minum, seluruh pembatal sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan tujuan ibadah kepada Allah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di Ramadan itu Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan diikat dan dibelenggu. Fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun sekian bulan. Ya. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan di malam itu, maka terhalanglah dari seluruh kebaikan. Kenapa? Dia ini umurnya sampai enggak 80 tahun. Oh kan ada tahun depan. Iya, sampai enggak tahun depan. Nah, kita berharap para jamaah Allah Azza wa Jalla panjangkan apa? Umur kita. Ya. Andai kata sebagian tidak dipanjangkan umurnya, tapi habis Ramadan dia meninggal dunia, dia maksimalkan di 10 terakhir, insyaallah beruntung dia para jamaah. Baik. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang kelima, idza dakhala syahru Ramadan fabashshiril muslimina bidukhulihi. Ketika masuk Ramadan, berikan kabar gembira bagi kaum muslimin, Ramadan sudah tiba. Kama basyara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basyir ahlaka, kasih berita gembira kepada istri dan anak. Wa zumalaaka, kasih kabar gembira kepada kawan-kawan dan yang lainnya, wa ghairahum. Wa kun mubasyiran. Nah, memang kita ini dituntut para jamaah selalu membawa kabar gembira. Wala takun munafiran, jangan suka membawa kabar menakutkan. Girang netaget batur. Tentu pendek. Ya, pecat wadah julukan. Kayak apa ini?
Tahu-tahu kabar bagus bara itu lagu gayanya ini. Gayanya nih buat kita apa? Buat kaget. Ya. Wa kun mubasysyiran bikulli khair. Jadilah orang-orang memberikan kabar gembira. Jangan menjadi orang-orang yang membawa kabar menakutkan. Li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru. Berilah orang kemudahan, jangan memberikan orang kesulitan. Wabashiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira dan jangan memberikan kabar yang menakut-nakuti. Ini kita para hadirin seperti itu caranya. Ndak melakukan mahar main nyala mentele cepak la ilallah kenangku apa ke datang. Assalamualaikum. La ilaha illallah apa ini aku. Kasih apa? Kabar gembira. Jangan suka menakut-nakuti orang. Ya. Buat orang optimis, jangan buat orang apa? Pesimis. Kasih orang harapan, jangan buat orang putus asa. Lihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit apa kata Nabi coba? La ba'sa. Apa kenana? Aduh dia ngombe-ngombe. Kok? Enggak apa-apa. Maka apa? Orang yang orang yang sakit itu akan besar hati. Ya. Coba kalau ada yang sakit, ya. Masya Allah, la ilaha illallah. Harak batur tiang ngeni jamak. Ndek naswe. Bagaimana coba ayo? Ya sama dengan kasus corona ini, jangan buat orang takut-takut. Kasih orang apa? Harapan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Penyakit ini bahaya iya, tetapi apa? Jangan ini lebih menakuti orang daripada Allah Subhanahu wa taala yang buat penyakit itu. Ya. Jangan. Buat orang apa? Optimis. Entah. Kena batur Quran. Ini suwe. Apalagi lah. Kah. Endeng maaf bejulu. Lasang apa. Ini suwe ruangan. Jadi sumbangan stres menakut-nakuti itu terhadap imunitas orang itu sangat besar para jamaah. Sangat besar. Maka lihat Nabi SAW, la ba'sa. Oh enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Ini membersihkan dosa insyaallah. Tidak ada Nabi lihat itu datang yang pernah sakit perut itu. Ya Rasulullah, sakit perut saudaraku, kasih minum madu. Ya. Lagi dia Rasulullah masih sakit dia kasih minum madu. Lagi dia masih Rasulullah kasih minum madu. Dia bohong perut saudaramu itu Allah yang benar kata. Maka ini kita bagaimana menumbuhkan yakin ini yang susah. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wajalla. Jadi Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru, kasih kabar. Jangan kasih kabar menakut-nakuti. Ya. Saya kira demikian para jamaah, cukup 5 saja malam ini. Besok malam insyaallah kita lanjutkan di Kampung Karya. Insyaallah besok malam di Kampung Karya insyaallah taala, dan malam Sabtu di Dasan Bantet di Ponpes Ibnu Abbas insyaallah tempatnya. Ya, kemudian malam Mahat Hakul Yakin. Bagus sarannya para jamaah. Jadi kalau sudah sampai sana baru pelungguh nanti hakul yakin. Kalau sekarang nih masih apa sifatnya? Belum ainul yakin. Ilmu yakin.
Jadi ilmu yakin itu tahu. Setelah melihat namanya ainul yakin. Setelah merasakan baru namanya haqqul yakin. Saya kira demikian. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dulu baru tanya jawab. Maksud, Hasan maksud. Royan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah boleh jualan es krim keliling menggunakan melodi musik? Tidak boleh. Ini samping mengganggu orang, para jamaah, tidak boleh. Ya, Allah taala ala wa ala. Kemudian, apakah yang i'tikaf di masjid tetap mendapat Lailatul Qadar? Dia lebih utama yang dapat. Ya, dia yang lebih utama untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Allah taala ala wa alam. Bagaimana buka rekening di bank syariah dengan akad wadiah? Ya, jikalau itu disimpan dan tidak ada bunga dan semisalnya, maka insyaallah tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam.
Di tempat saya kalau ada orang mati pengajian tahlilan bagaimana? Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Justru apa? Justru Jarir mengatakan, kami para sahabat na'uddul ijtima', menganggap kumpul-kumpul, wasun'at ta'am, dan membuat makanan di tempat kematian, minan niyahah, termasuk bentuk meratap. Dan Imam Syafi'i mengharamkan kumpul-kumpul di tempat kematian. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apa hukum membersihkan kuburan? Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menganjurkan. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Zikir apa yang sunnah setelah sholat Jumat dari Jawa Barat? Zikir sama seperti selesai sholat wajib. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah ada cara khusus, doa khusus pada saat peletakan batu pertama mendirikan masjid? Enggak ada. Bismillah sudah mulaikan. Enggak ada ala hadhihi niyah al-Fatihah. Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh kita berdoa untuk masuk surga bersama istri dan wanita yang pernah kita sukai, akan tetapi dia menjadi istri orang lain? La ilaha illallah. Urus diri baik, jangan urus orang lain. Ya, tapi mendoakan kaum muslimin dan muslimat masuk surga itu bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan? Abu. Main nga. Enggak boleh seperti ini. Kenapa? Ini adalah ada gharar, ada penipuan di dalamnya, ketidakjelasan. Apa itu? Kenapa? Syarat sah jual beli itu adalah ayyakuna ma'lumul thaman wa ma'lumul muthman. Harga ya harus jelas, kemudian barang yang kita beli itu juga harus ini ikan dalam kolam enggak jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa? Ini sini ada ghair maqdur ala taslimihi, tidak mampu kita apa? Pegang barangnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dua. Apa? Enggak boleh kredit emas. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u dzahab bidzahab illa ha'an biha'in wa mithlan bimithlin. Tidak boleh jual emas dengan emas, ya, kecuali semisal dan kontan. Sekarang uang itu adalah barang ribawi, emas barang ribawi, boleh saling lebihi, karena nggak mungkin 1 gram emas dengan 1 gram uang, nggak mungkin. Maka di sini tinggal satu syarat, ha'an bihain, harus apa? Au mithlan, harus kontan yang wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ya. Pertama, bukan orang yang punya ciri dapat itu. Dari mana itu? Siapa yang ibadah di malam itu ikhlas, ittiba'us sunnah, dapat keutamaan ibadah. Bukan kalau dia dapat beli mobil baru, Lailatul Qadar, tahu-tahu ya berotang. Bukan. Jadi nama Lailatul Qadar itu, malam itu kalau beribadah, keutamaan ibadah pasti didapatkan asal lengkap 2 syarat ini. Jelas? Dan jangan bingung, ya, malam di sini, malam di sana, ndak pikiran dengan pikiran diri, tapi ya, apakah tercatat siapa yang akan beribadah pada malam Qadar itu? Ya sudah jelas catatannya dalam Lauhil Mahfuz. Ya, jadi ingat, malam Qadar itu tidak mendatangi orang, orang yang mendatangi dia.
Siapa mampu beribadah malam itu, apapun ibadah, ikhlas di atas sunnah, dapat keutamaan, yaitu apa? Lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Tadi Ana dengar ceramah, terus bulan Saban, Nisfu Saban, setelah Nisfu Saban nggak boleh lagi puasa sunat sampai Ramadan. Baik. Apa itu betul gimana? Terus ya. Baik. Kita katakan bahwasanya iya, Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban maka jangan puasa, bagi yang tidak pernah puasa sejak awal. Adapun yang sudah sejak awal biasa puasa Senin Kamis boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Senul. Doa selepas wudu apakah boleh tiga-tiganya dibaca? Kita katakan hukum asalnya ya yaitu satu-satu. Hukum asalnya satu-satu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik. Apakah ibadah 10 terakhir Ramadan afdalnya di rumah apa di masjid? Ya tergantung ibadah apa dulu. Ya kalau sholat tarawih di masjid. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi? Maksun. Insyaallah. Ya, sesuai dengan niat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, ini tata cara mandi haid, Pak Ustaz. Tolong penjelasannya. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, halo. Itu aja kau beli angan. Baik. Bagaimana tata cara mandi haid? Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dibersihkan ya jalan darah keluar. Setelah itu dia berwudu, wudu lengkap. Setelah itu baru dia membasahi akar-akar rambutnya, bagian kanan, bagian kiri dan semuanya. Setelah itu baru disiram sekujur tubuhnya. Terakhir dia pakai al-misk, ya misik, kasturi, untuk membersihkan bekas jalan darah keluar dengan menggunakan yaitu apa? Kapas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa dalil tentang keutamaan para salafus saleh? Allah Azza wa Jalla berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang yang terdepan dan pertama-tama masuk Islam. Kemudian hadis Al-Bukhari Muslim, khairun nas qarni, manusia terbaik adalah generasiku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Maisarah. Tidak ada masalah, yang penting kita sudah minta maaf. Allah ta'ala ala wa alam. Sahab. Duduknya iftirash. Allah ta'ala ala wa alam. 2. Nggak kena coba-coba. Ini pesahab bertanya, mumpung pengantin baru dia. Bagaimana di siang Ramadan kita mau jima, katanya, tapi kita berbuka dulu, katanya 2 kali lipat dosanya. Mau ngakalin Allah Ta'ala dia. Ya? Iya, laki dan perempuan sama-sama. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, silakan pertanyaannya.
Waalaikumsalam, silakan. Ya, halo. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Baik. Kalau kita fokus cari Lailatul Qadar, sebaiknya di rumah apa di masjid? Kalau pas kita ibadah di masjid, ya di masjid. Kalau enggak di masjid, ya di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dibagi berapa zakat uang dan berapa persen bagiannya? Ini apa maksudnya ini? Kalau zakat uang mengikuti zakat emas, yaitu seharga 85 gram bagi 40 keluarlah zakatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Udir Ri Tamari kaki. Aduh kan Dede sibuk kang aluh si HP ini. Bagaimana menyikapinya? Anggap saja itu adalah angin berlalu. Fokus belajar. Kenapa? Islam yang hakiki tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kalau dikatakan adalah pintu, ya, pintu teroris, apa dasarnya mengatakan demikian? Buktikan dengan fakta, buktikan dengan dalil. Kalau yang mengikuti Nabi SAW dikatakan adalah pintu mengikuti teroris, berarti tidak usah kita Islam. Selesai. Mainang apa ngereneng? Tak tahu ke? Wallahu ta'ala wa alam. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Mau ke bebek juga apa ke bebek saya juga Ustaz. Apa itu? Mau ke tengorban juga bebek saya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Saya tanya kalau sudah sholat sudah sholat apa itu sholat sunnah bisa berdoa. Baik. Ataupun sholat wajib. Baik. Oke. Terus Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Maaf, suaranya terlalu kecil, Pak. Baik, pertanyaan pertama. Bolehkah satu kambing untuk 2 orang? Kalau kepemilikan tidak boleh. Tapi untuk pahala satu kambing bisa untuk satu keluarga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Ri. Ngombe angkuna. Apa peketuaan Anda berita masih nih? Ini kan dek, ya, yang mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat, ini selalu dia akan didorong oleh siapa? Syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, tadi ada pertanyaan, bolehkah kita berdoa setelah sholat sunnah? Silakan berdoa. Tidak ada masalah orang berdoa selepas sholat sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2.
Ngombe angkuna bangono angkuna. Baik. Jadi tidak usah diurus, itu urus diri kita sudah. Ya, bagaimana sekarang kita memahami agama ini yang sesungguhnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang nabinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus semuanya Muhammad malaikat rahmat bagi alam semesta ini. Maka ini jauh dari apa? Dari pintu, dari bab, dari pasal teroris. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah gerakan sholat laki dengan perempuan sama? Tidak ada bedanya. Wallahu taala ala wa alam. Saya mulai puasa bulan Syaban pertengahan bulan. Ya. Hingga saatnya apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa. Wallahu taala ala wa alam. Apa solusinya? Puasa sering ngantuk, kerja. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah tarawih imamnya ngebut? Tidak boleh. Karena salat tanpa tumaninah hukumnya apa? Batal. Wallahu taala ala wa alam. Kalau pas salat Jumat ketiduran, ketika bangun sudah jam 13, terus salat apa dilakukan? Bagi seorang laki-laki dia cukup melaksanakan salat zuhur. Wallahu taala ala wa alam. Orang berkata, kata Poleng, kata sahur dan sihir itu berasal dari akar kata yang sama. Apakah benar itu? Kita katakan dari asal kata sahara bisa. Ya, tapi ingat bahasa Arab beda huruf, beda makna atau beda apa? Harokat begitu. Beda harokat, beda baris. Ya, beda baris itu sudah beda makna. Allah taala ala wa alam. Telu. No, beda request kaca peketuanan kan. Begiya. Harus. Kalau dia sakit kemudian sehat, wajib untuk qadha. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan Ustaz, apakah kalau sholat witir itu kita dikeraskan suaranya atau bagaimana Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, halo. Baik. Salat witir apakah dikeraskan suaranya? Salat malam itu mau diangkat suaranya boleh? Mau dikecilkan juga suaranya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bayi yang diazankan tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan bayi yang baru lahir ataupun mengkamatkannya. Tidak ada dalil yang sahih. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, saya kira demikian pengajian kita para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Kita lanjutkan besok malam insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.